Hutan dan ruang terbuka hijau adalah bagian penting dari kehidupan yang sehat di daerah manapun. Sesi bincang petualangan Mas Aji kali ini mengunjungi hutan penelitian yang terletak di Dramaga, kawasan Bogor Barat di Kota Bogor. Di kawasan ruang terbuka hijau seluas hampir 60 hektar ini, terdapat hutan penelitian yang relatif terjaga dan terpelihara dengan baik. Pemirsa, suara dari rimba. Pagi ini saya berolahraga di dalam hutan yang ada di tengah kota Bogor sambil menikmati udara yang segar. Beruntunglah orang-orang yang tinggal di Bogor yang masih punya banyak daerah yang hijau. Bincang petualangan Mas Aji kali ini, seperti biasa, bertemu dengan koleganya sesama rimbawan, pecinta kehidupan hijau. Di kawasan ruang terbuka hijau seluas hampir 60 hektar ini, terdapat hutan penelitian yang relatif terjaga dan terpelihara dengan baik. Selain itu, terdapat danau dan penangkaran rusa. Alhasil, hutan di tengah kota ini menjadi tujuan kunjungan warga, entah untuk sekedar rehat dari bisingnya kota, healing, hingga olahraga pagi. Wah, di tempat ini juga ada danau, jadi cocok sekali lah untuk olahraga sambil berrekreasi. Pak. Pagi Pak Rinto, Kita kabar ini. sehat yang baik Pak. Pemirsa, ini kawan saya Pak Rinto. Pak Rinto itu pengelola hutan ini. Jadi hutan kalau tidak ada yang mengelola, ya pasti rusak jadinya. Betul. Pagi Pak Rinto. Pagi Pak. Ini setahu saya hutan ini umurnya sudah sekitar 70 tahun, betul ya? Betul. Hutan ini kalau dibangun 1954, penanaman pertama 1956. 96. Ya, betul. Kalau kita hitung sekitar 70 tahun. 70 tahun. Jadi ya inilah jadinya ya. Iya betul. Pohonnya sudah besar-besar dan arealnya juga cukup luas. Ini ada 57,5 hektar Pak. hampir 60 hektar. 60 hektar. Betul. Dan ini letaknya di tengah kota ya. Betul. Ini luar biasa kota Bogor, pemirsa. Ada hutan ya yang berada di tengah kota. Nah, hutan ini dibangun dari tahun berapa Mas tadi? 1954. 54. Jadi membangun hutan itu tidak bisa dalam waktu sebentar. Betul. Butuh kesabaran, butuh ketekunan, dan butuh Perawatan ya Pak. perawatan dan komitmen yang panjang. Ya, karena kita membesarkan dari biji yang ukurannya mungkin kurang dari 1 mili, ya, itu menjadi pohon yang besar raksasa. Itu jelas butuh waktu Yang lama gitu ya. Nah, ini hutan ini sudah lama dibangun, dan pada mulanya ini adalah hutan untuk percobaan jenis ya. Coba jenis. Jadi di sini ada banyak jenis-jenis tanaman, baik yang berasal dari luar negeri sama maupun Indonesia. asli Indonesia. Jadi kalau pemirsa ingin melihat macam-macam Jenis pohon. itu bisa di sini. Jenis pohon itu di sini ada 123 jenis pohon. 123 jenis. Yang 80 asli Indonesia, 43 itu dari luar. 43 daerah. Oh, cukup beragam ya. Cukup beragam. beragam. Ya. Tapi yang penting gini, Mas. Ya. Dengan keberadaan hutan ini, itu masyarakat
memperoleh manfaatnya kan. Betul. Saya lihat tadi di sana ada danau. Betul, Pak. Ya, itu kan juga salah satu hasil ya, hasil atau jasa Rasa. ya yang dinikmati oleh orang banyak. Betul, ya, Pak. sebagai pelayanan publik. Betul. Jadi orang bisa memanfaatkan airnya ya tanpa harus beli. Ya, betul, Ya, Pak. itulah fungsi dari hutan. Betul. Nah, kemudian saya kira juga di sebelah mana ya, Mas? Kalau nggak salah di bawah sana itu Pancuran. ada pancuran kan? Betul. Mata air, mata air. Betul. Jadi itu juga lah Betul, Pak. hasil dari hutan, jasa yang dinikmati oleh orang banyak, gitu kan? Betul. Dan juga tadi saya numpang olahraga kan, enak sekali di sini. Udara segar. Udaranya segar, begitu ya, luar biasa. Nah, selain itu, saya kira orang juga berekreasi ya, Betul, Pak. ya jalan-jalan di hutan, juga punya itu apa namanya, penangkaran rusa ya. Karena saya Jadi orang bisa lihat-lihat bisa. bisa lihat rusa ya. Ya. Pengunjungnya dari mana aja itu? Wah, kebanyakan area Bogor sih, Pak. Oh, area Mungkin Bogor. sebagian kecil dari luar Bogor, Jakarta. Jakarta juga ada. Ya mungkin karena tidak dipromosikan ya. Betul, betul, betul. Oke, oke, terima kasih Pak Rito. Sama-sama. Selamat ya, tolong jaga terus hutan ini. Amin, Pak. Jangan sampai ada yang merusak. Ini aset yang sangat penting dan pemerintah dan kita semua harus sama-sama menjaga supaya ini tetap bertahan. 70 tahun ya, selamat untuk hutan Penelitian Dramaga. Darmaga ini yang usianya sudah 70 tahun. Semoga akan terus ya semakin besar lah hutannya. Terima kasih, terima kasih. Saya lanjut jalan-jalan. Ya, Pak, Pak. Cel. Ketemu juga di sini. Cari keringat Pak, kami lagi masuk ke hutan, jadi pingin jalan-jalan di sini. Benar. Iya, kita ruangnya menikmati juga ya. Kita iyalah jalan-jalan di Talas. di alas gitu ya. Bahkan sekarang ini ya, setahu saya dulu waktu saya ke Jepang itu dikenalkan dengan Shinryu. Oh, Shinryu itu forest healing. Iya, jadi di sana sudah dikembangkan bahwa untuk menjaga kesehatan masyarakatnya itu sering dianjurkan jalan-jalan ke hutan gitu. oh gitu ya. Iya, dan wah itu kan sebenarnya ya ini lah manfaat. Iya, Ya manfaat hutan. Jadi orang bisa berolahraga dan segala macam gitu ya. Dan saya malah sudah dengar ini di Indonesia itu sudah ada SNI-nya. oh gitu ya. SNI Forest Healing. Oke. SNI Forest Healing. Jadi ada banyak manfaat. Satu misalnya untuk promotion, yaitu meningkatkan kesehatan orang dengan forest healing. Gitu ya. Yang kedua itu adalah preventif. Oh, Menjaga supaya biar sehat terus gitu ya. terus Imun naik kan. immunite gitu kan. Kemudian kuratif ya, pengobatan dan seterusnya. Jadi sudah semakin dikenal di dunia ini olahraga di dalam hutan itu luar biasa. Bahkan negara-negara lain itu ada dokter itu ya yang ngasih rekomendasi orang pergi ke dokter mau berobat gitu ya. Rekomendasinya udah jalan-jalan di hutan aja gitu. Jadi bagus. Gimana nih? Sehat kan? Yang Alhamdulillah. kita lanjut aja ya. Lanjut aja. Ayo, soalnya. Belum keingetan.
Kita prihatin ya, sekarang ini banyak bencana hidrometeorologi. Ya, Aduh, gimana itu Mas? ya ada faktor yang bisa dikuasai dalam hal ini adalah pengelolaan lahan, termasuk pengelolaan hutan. Tapi kalau yang hidrometeorologi yang seperti karena taifun, karena badai, Oh, itu itu kan di atmosfer ya. sangat kita tidak kuasa, paling bisa memprediksi. Cuman terhadap pemberitahuan dari BMKG, Tidak. semua orang itu tidak peduli. Ya akhirnya begitu, nggak ada kesiapan gitu loh. Ini yang disebut dengan disaster by design. By design, ya. Ya kan? Iya, iya. Nah, enggak, sekarang kan kita juga sudah tahu bahwa ada perubahan iklim, bahwa curah hujan juga lebih tinggi, tapi di sisi lain juga kekeringan. Nah, ini kan juga harus direspon, diadaptasi kan, ya kan? Nah, yang dulu kita punya hutan banyak, ya, ditambah dengan curah hujan yang makin tinggi, maka kan serapan airnya menjadi lebih rendah, gitu kan? Nah, sehingga pada saat musim kemarau jadi kering, gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang memang harus segera direspon, gitu ya. Jadi, nah, hutan punya peran penting dalam merespon itu, karena jadi pengelolaan hutan kita kayak apa sih? Ini yang jadi masalah, ya kan? Kan begini, hutan kita katanya 120 juta hektar. Iya, itu angkanya. Angka, Oh, tapi di lapangan nampak pengelolaan yang tidak kurang baik lah, kurang baik. tidak profesional, gitu kan. Ada beberapa tapi kecil. Misalnya kalau di Jawa itu yang kita warisi dari kolonial Belanda itu yang dikerjakan oleh PT Perum Tani. Kemudian kalau di luar Jawa itu ada HTI, Iya, ada ini yang bagus lah, banyak. bagus. Kemudian PBBH yang mendapatkan sertifikat sehatnya. Nah ini Itu bagus. Tapi sebagian besar ya hampir 70 juta, 68, sekian, yang itu semestinya ditangani oleh UPT DKPH yang merupakan UPT-nya Dinas Kehutanan Provinsi, tak berdaya gitu loh. Jadi ya kasihan Mas ya gitu. ya itulah ya. Jadi akhirnya ya ketika yang baik-baik ini gitu kan ya, Iya, bercampur ya dengan yang tidak baik, illegal logging dan perambahan dan segala macam. Jadi yang baik-baik ini ketutup. Wah, jadi semua orang ya yang bekerja di kehutanan itu jelek, nebangin pohon itu jelek gitu kan ya. Tapi ngomong itu ya itulah yang namanya kejadian alam. Pohon kalau sudah tua ya tumbang, sayang kalau tidak dimanfaatkan pada hutan produksi, kan begitu. ya ini pohon-pohon sih. Kalau dari judul lagu jadi rungkat gitu. Pohon-pohon di sini kan umurnya udah 70 tahunan itu Ya, 7 tahun ya. Jadi ya sudah cukup cukup tua. Iya. Jadi sebenarnya memanfaatkan pohon ya. Kalau dengan cara yang benar itu nggak ada salahnya kan? Gak ada salah. Nggak ada salahnya. Kalau dibiarkan begini, Percuma juga. Sayang. itu dibutuhkan, gitu kan? Tapi yang bijaksana adalah memanen pohon-pohon itu, tetapi juga tidak merusak fungsi-fungsi hutan yang lainnya. Sebelum orang lain ya sadar dengan lingkungan, rimbawan, maaf kata nih ya, itu lo juga iya ya, maaf kata, sedari kita dulu 5 pelajaran itu yang kita ambil adalah riap adalah resultante dari masalah lingkungan, masalah ekonomi, masalah sosial. Maka yang diambil itu telurnya aja, riapnya doang. Nah itulah tebang pilih yang disempurnakan menjadi tebang Banyak. tebang pilih tanam Indonesia TBT. Ya. Banyak caranya. Bagus riap itu, Mas. Riap itu ibarat tabungan.
Iya kan? Iya. Kita taruh biji kecil gitu kan ya. Kita nabung di situ. Makin hari makin besar makin besar. Oh, Oh iya. mantap sekali ini ya. Ayo kita terus jalan. Monggo, monggo, monggo. Lanjut. Iya, nah ini ada apa? Ini kan ya banyak ini pohon-pohon yang Iya, ya memang kalau sudah tua, anginnya gede, sistem perakaran dia dangkal ya. Begitulah gitu. Itu hal-hal yang wajar aja. iya iya. Yang nggak wajar itu kalau nyolong. Ah, Kalau yang ada izinnya, niatnya udah baik loh. Dia mengajukan izin, maksudnya untuk mendapatkan legalitas. ya. Jadi kita harus tegakkan yang pegang izin itu harus dilindungi. Pertama harus dilindungi, ya kan? Yang kedua juga dipastikan Oh ya, bahwa dia mempraktekkan cara-cara pengelolaan hutan yang lestari, Ya. gitu kan? Dan sudah banyak kan yang mendapat sertifikat itu kan? ya lumayan lah, Jadi- lumayan. Iya, mereka ini ya jangan kemudian dimatikan karena emosional ya yang berlebihan. Nah itu yang jadi masalah, So, Pak. jadi- Karena tidak paham ilmu kehutanan ya, kemudian impulsif begitu ya, serba ndak boleh, ambruk lah bidang usaha kehutanan, ambruk. Selama hancurnya itu saya lihat tahun 2000 ke atas. Itu praktis usaha bidang kehutanan dodok itu, lumpuh itu gitu loh. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, saya pernah lihat datanya itu. Nah, nanti kita Oke. bahas lebih lanjut. Tapi yang penting kita olahraga dulu. Oke, lanjutkan ya. Ya.